Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ahmadi dengan NIM B1001947 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari hukum lingkungan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pada dasarnya, makhluk hidup, terutama manusia, sangat mengusahakan segala kebutuhannya dan sangat membutuhkan sumber daya alam. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi gesekan antar kepentingan, dan itulah kemudian yang dinamakan sengketa. Lebih jelasnya, marilah kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kita perlu mengetahui dulu apa saja sih permasalahan dalam lingkungan hidup itu. Nah, di sini permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi atas 4, yaitu yang pertama adalah pencemaran lingkungan hidup, baik di air, udara, maupun di tanah, pembakaran hutan dan lahan, perusakan lingkungan hidup, dumping limbah B3 atau sampah. Nah, dari semua itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebab dari semua itu adalah, yang pertama adalah pertambangan energi dan migas, yang kedua industri, perkebunan, dan pertanian, yang ketiga adalah jasa rumah sakit, dan yang keempat adalah ekspor atau impor limbah B3 atau sampah. Selanjutnya, kita masuk kepada dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu yang pertama di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 mengenai kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, kita masuk ke dalam class action. Apa yang dimaksud dengan class action? Class action merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan dari kelompok masyarakat melalui perwakilan atas dasar kesamaan masalah, fakta hukum, dan kesamaan kepentingan untuk memperoleh ganti rugi dan atau tindakan tertentu dari para tergugat. Melalui proses peradilan perdata, UU PLH memberikan peraturan gugatan perwakilan yang menjadi simbol kemajuan UU PLH dan merupakan pengakuan pertama atas class action dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Pasal 1 Perma _2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan dalam nama satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang antara mewakili kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Gugatan class action ini dijadikan sebagai suatu cara untuk memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur-jalur keperdataan. Lalu kita lanjut kepada unsur class action. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah gugatan secara perdata, adanya wakil kelompok dan anggota kelompok, adanya kerugian yang nyata-nyata diderita, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum, dan yang terakhir kelayakan wakil kelompok atau adequacy of representation. Selanjutnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar peradilan. Dapat disimpulkan bahwa
penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar peradilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apakah melalui peradilan atau di luar pengadilan. Dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Misal, dapat menggunakan jasa mediator atau arbiter, baik arbiter ad hoc atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum maupun gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu terdapat dari 2 cara, yaitu yang pertama, menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan juga penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Inilah hasil dari video edukasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.